Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Hasanah dengan NIM 0801193307. Saya dari kelas IKM 9 semester 3, mahasiswi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang imunisasi. Langsung saja yang pertama, latar belakang imunisasi. Menurut World Health Organization atau WHO pada tahun 2017, diperkirakan 19,9 juta bayi di seluruh dunia tidak tercapai dengan layanan imunisasi rutin seperti 3 dosis vaksin DTP. Sekitar 60% dari anak-anak ini tinggal di 10 negara termasuk Indonesia. Pemantauan data di tingkat daerah sangat penting untuk membantu negara memprioritaskan dan menyesuaikan strategi vaksinasi dan rencana operasional untuk mengatasi kesenjangan imunisasi dan menjangkau setiap orang dengan vaksin yang menyelamatkan jiwa. Sejarah imunisasi di Indonesia. Mengutip laman resmi Departemen Kesehatan, sejarah imunisasi di Indonesia sendiri dimulai dengan imunisasi cacar pada tahun 1956, imunisasi campak pada tahun 1963, imunisasi BCG untuk tuberkulosis pada tahun 1973, imunisasi tetanus toksik pada ibu hamil yang dilakukan pada tahun 1974, imunisasi difteri, pertusis, tetanus atau DPT pada bayi yang dilakukan pada tahun 1976, polio pada tahun 1981, campak pada tahun 1882, hepatitis B pada tahun 1997. Hingga inisiasi imunisasi Haemophilus influenza tipe B dalam bentuk vaksin pentavalent. Apa itu imunisasi? Imunisasi adalah proses untuk membuat tubuh seseorang kebal terhadap suatu penyakit. Untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, caranya memasukkan vaksin, yakni virus atau bakteri yang sudah dilemahkan, dibunuh, atau bagian-bagian dari bakteri, virus tersebut telah dimodifikasi. Nah, mengapa anak harus diberikan imunisasi? Karena imunisasi memberikan kekebalan tubuh secara buatan dengan pembentukan antibodi sehingga melindungi anak dan mengurangi keparahan penyakit. Imunisasi bertujuan untuk melindungi anak terhadap penyakit tertentu yang dapat dicegah dengan pemberian imunisasi, sehingga angka kejadian penyakit tersebut dapat dikurangi dan diharapkan dapat membasmi penyakit tersebut secara menyeluruh. Kapan imunisasi diberikan? Pada umumnya, imunisasi dasar dipenuhi saat anak berusia 1 sampai dengan 4 tahun. Di masa ini juga biasanya dilakukan imunisasi ulangan untuk memperpanjang masa kekebalan imunisasi dasar. Beberapa imunisasi juga diulangi lagi pada usia 5-12 tahun, sedangkan usia 13-18 tahun biasanya dilakukan imunisasi tambahan. Di mana tempat anak bisa mendapatkan pelayanan imunisasi? Imunisasi biasanya dilakukan di posyandu atau di rumah sakit terdekat di sekitar rumah kita. Dan selain itu, anak juga bisa mendapatkan pelayanan imunisasi kesehatan di bidan, balai kesehatan masyarakat, dan sekolah. Bagaimana cara kerja vaksin dalam tubuh? Nah, vaksin bekerja dengan melatih sistem kekebalan untuk mengenali dan memerangi patogen, baik virus maupun bakteri. Untuk melakukannya, molekul tertentu dari patogen harus dimasukkan ke dalam tubuh guna memicu respons imun. Molekul tersebut disebut dengan antigen yang ada di semua virus dan bakteri. Dengan menyuntikkan antigen ke dalam tubuh, sistem kekebalan akan belajar mengenalinya. Sebagai pelindung tubuh, sistem kekebalan akan menyerang, memproduksi antibodi, serta mengingatnya jika suatu saat bakteri atau virus tersebut muncul kembali.
Jika di kemudian hari muncul sistem kekebalan otomatis akan mengenali antigen dan menyerang secara agresif sebelum patogen menyebar yang menyebabkan penyakit. Terima kasih telah menonton video pembelajaran saya tentang imunisasi. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.